Ketika Indonesia Buku menyusun sebuah buku berjudul 100 buku sastra yang harus dibaca sebelum dikuburkan, para editor menyodorkan satu nama yang mesti harus masuk menjadi wakil utama dari sastra bertema silat. Nama itu Ko Ping Ho. Lebih lengkapnya Asmaraman S. Ko Ping Ho. Mungkin Anda yang menonton Jas Merah ini kurang akrab dengan sosok yang ini. Tetapi kalian tahu nama Desta kan? Nah, Desta Vincent yang sering lewat di beranda media sosial kalian itu, Ko Ping Ho adalah kakek dari Desta dari pihak ibu. Di belantika cerita silat, Asmaraman Ko Ping Ho adalah seorang maestro, adalah si Buke Xiansu itu sendiri. Seorang legenda, sosok dengan karakter seperti yang digambarkannya sendiri dalam serial Buke Xiansu. Sosok orang tua yang sederhana tetapi pribadinya penuh cinta kasih terhadap siapapun dan apapun. Saya Muhyiddin M. Dahlan, jasmeramojok.co, Asmaraman S. Ko Ping Ho, sastrawan Indonesia yang lolos dari amuk politik rasial anti Tionghoa. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Di tahun 2005, kalau nggak salah ingat, tabloid buku koran Tempo yang bernama Ruang Baca terbit dengan cover story yang merah. Warnanya merah, judulnya itu cerita silat. Di situ Ko Ping Ho mendapat posisi sebagai barisan yang pertama-tama menulis sendiri cerita silat berlatar Tiongkok klasik. Jadi bukan terjemahan. Dan yang lebih penting lagi adalah terlahir di Indonesia dan sama sekali tidak mengenal bahasa Mandarin. Ko Ping Ho sejatinya adalah peranakan. Beda dengan Hua Kiao. Hua Kiao itu adalah Cina rantau dan biasanya punya dua kewarganegaraan. Ko Ping Ho bukan Hua Kiao, bukan orang rantau, Cina rantau. Ia lahir di Sragen dan nama klasik daerah itu adalah Sukowati. Makanya huruf S pada nama Ko Ping Ho jelas merujuk pada Sragen, Sukowati. Dan tahun depan, tahun 2026, menjadi peringatan 100 tahunnya Ko Ping Ho. Episode Jas Merah kali ini semacam alarm awal untuk jangan lupakan Ko Ping Ho. Kalau Ko Ping Ho kemudian dikenal sastrawan cerita pendekar silat di Surakarta, ceritanya adalah karena Surakarta menjadi kota terakhir Asmaraman yang menetap sebelum terjadi geger politik rasialisme anti Cina. Saya mencoba membaca perlahan-lahan kalimat dari Putri Ko Ping Ho yang dikutip oleh Kompas. Tina Asmaraman. Tina ini adalah putri keempat Ko Ping Ho. Saudara Tina itu banyak sekali. Ada mungkin 13 atau 15 orang. Keluarga Ko Ping Ho termasuk keluarga menengah ke bawah, dengan kata lain kismin. Cirinya itu adalah nggak ada pesta ulang tahun di rumah. Dan sastralah atau cerita silatlah yang menolong keluarga Ko Ping Ho yang papah ini untuk naik kesejahteraannya. Tina Asmaraman ini kalau tidak salah adalah ibunda dari komedian, host layar kaca yang kondang itu, dan presenter kondang Desta Mahendra. Tina menirukan kata-kata dari ayahnya setelah berkali-kali mendapatkan serangan hebat anti Tionghoa. Saya itu sesungguhnya salahnya apa? Pada masa revolusi, keluarga Tionghoa yang berada di Jawa mendapatkan serangan yang hebat sekali. Dan atas nama revolusi, makanya di Jogja, di masa kabinet Amir Syarifuddin, ada Kementerian Peranakan dengan Menteri pertama Xiao Jiochan. Bagaimana menyelamatkan keluarga peranakan ini dari amukan revolusi, dari sebuah bangsa dan negara yang mereka juga turut dirikan. Dari Sragen, Ko Ping Ho kemudian pindah ke bumi Sunda.
keluar dari kamp pengungsian di Jawa dan menetap di Tasikmalaya. Setelah razia Agustus tahun 1951, dilakukan sebuah pemaksaan yang masif dan sistematis agar semua orang Tionghoa didata dan dipaksa untuk memilih mau jadi warga negara Indonesia atau Cina. Saking dahsyatnya gelombang politik rasialisme ini, bahkan tokoh yang sangat-sangat berjasa meleburkan tenaga-tenaga politik orang Tionghoa untuk satu barisan dalam pergerakan Indonesia, ikut serta melepas kewarganegaraan Indonesianya, Lim Koen Hian. Lim ini, kalau Anda baca sejarahnya ya, secara ringkas itu pendiri Partai Tionghoa Indonesia tahun 30. Dia adalah guru politik dan jurnalistik Abdurrahman Baswedan. Dia juga ikut merumuskan ide negara Indonesia dalam sidang-sidang BPUPKI. Dan kapan-kapan kita kayaknya perlu membahas tokoh kunci dan sangat penting ini. Lim saja bisa begini. Begitu nelongso melihat Indonesia memperlakukannya. Seperti kata Koping Ho. Hei Indonesia, saya itu salahnya apa toh? Ternyata bumi Sunda tidak juga aman dari operasi militer pengusiran orang Tionghoa. Seusai dekret Presiden 5 Juli 59, teman-teman sekalian, pemerintah itu menerbitkan PP nomor 10 yang isinya melarang orang-orang Tionghoa tanpa terkecuali untuk berusaha dan berdagang di tingkat sampai tingkat kecamatan, sampai desa. Dan lanjutan dari PP Bengis ini terbit Undang-Undang Darurat Perang. Dengan dioperasikan oleh Angkatan Darat atas nama Ekonomi Pribumi dan Koperasi Komando, atas nama SOB, keadaan darurat militer, PP nomor 10 ini kemudian berubah menjadi monster yang sangat menakutkan. Pengusiran di mana-mana terjadi. Ratusan ribu orang menurut hitungan Pramudian Ataturk di buku Hwakiao di Indonesia, Anda bisa baca lagi buku itu, ada ratusan orang terusir, ratusan ribu. Di Jawa Barat, mula-mula operasi pengusiran dilakukan di Kota Bandung. Warga Tionghoa diusir. Ujung Berung yang selama ini kita kenal sebagai ekosistem musik underground, di tahun 60-an itu, dekret presiden itu, setelah dekret presiden itu, menjadi kamp konsentrasi sementara orang-orang Tionghoa. Baik Hwakiao maupun Peranakan. Pokoknya asal sipit aja matanya. Dan gak butuh waktu lama. Badai anti Cina itu yang ada di Bandung sampai juga ke bumi Priangan Timur, ke Tasikmalaya. Dan gak ada ampun bagi keluarga Koping Ho. Rumah dan semua isinya, motor Vespa, sepeda anak-anaknya, alat percetakan yang setengah mati dibelinya, berubah semuanya menjadi abu, terbakar habis. Koping Ho kadang berpikir, bagaimana kalau saya dan keluarga saya ini pindah ke Cina saja. Kayaknya aman dan tidak menderita seperti ini. Tapi kalau di sana saya dengan siapa? Kan gak ada siapa-siapa juga di daratan Cina sana. Koping Ho sadar dia ini adalah peranakan. Bumi Indonesia adalah tanah tumpah darahnya. Kalaupun maksain ke Cina membawa anak yang sebegitu banyak, naik kapal, betapa repotnya. Dan duit dari mana? Maka mereka memutuskan balik ke Jawa Tengah. Koping Ho memilih Surakarta atau Solo. Dan gak butuh lama, Koping Ho mengalami lagi apa yang dialaminya di Tasikmalaya itu. Dan kali ini lebih mengerikan lagi. Tragedi 65 tidak hanya soal membasmi hingga ke cindil-cindilnya keluarga komunis, tetapi menyasar ke keluarga Tionghoa. Karena Cina identik dengan komunis. Koping Ho itu adalah Cina, berarti dia adalah sikat. Karena kepahitan hidup seperti inilah ketika kalian membaca serial ke-7 dari Bu Kek Siansu, Pendekar Super Sakti, adegan pembuka yang menjadi jalan kependekaran tokoh utama, Han Han namanya, seperti cerminan dari kepahitan hidup Koping Ho itu sendiri.
Pendekar Super Sakti dibuka dengan adegan bagaimana tentara-tentara Manchu, perwira-perwira Mansuria singgah di sebuah penginapan yang dikelola, bayangkan tokohnya, karakternya seorang sastrawan. Tentara-tentara Manchu ini mereka datang, mereka minum, mereka membunuh, mereka membakar seisi kota. Tokoh Han Han yang berusia 10 tahun, anak kecil, menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dibunuh. Bagaimana ibu, bagaimana kakaknya diperkosa tentara Manchu. Dan rumahnya dibakar sampai rata dengan tanah. Sampai menjadi abu. Sebuah pembuka yang saya kira luar biasa mengerikannya. Dari serial Pendekar Super Sakti. Dan seperti Ko Ping Ho, Han Han ternyata tidak tumbang oleh tindakan tentara-tentara bengis itu. Tentara yang datang membunuh, datang memperkosa, dan datang membakar sebuah kota. Ko Ping Ho tumbuh dengan sangat tegar, dengan cinta dan seruan perdamaian. Ia berdamai dengan Indonesia yang sangat dicintainya dengan sepenuh-penuh hati. Tetapi monster-monster di dalam kekuasaan sangat sering menjadikan bangsa Tionghoa sebagai tungku bakar untuk kepentingan politiknya. Ko Ping Ho melawan semua politik anti rasyat itu dengan cerita silat. Berjibun-jibun jumlahnya. Dan salah satu masterpiece-nya yaitu tadi serial Bukek Xiansu yang episodenya itu 17. Dan salah satu episodenya yang menarik menurut saya adalah Pendekar Super Sakti. Panjang betul cerita ini kalau Anda buka buku itu. Kalau ditumpuk-tumpuk itu mungkin setinggi lebih semeter. Saking banyaknya itu. Ko Ping Ho memperkenalkan kepada kita semua, kepada orang Indonesia, pembaca Indonesia, sisi lain orang Tionghoa. Tidak seperti dibayangkan oleh para pembakar, para pemerkosa, orang-orang yang di pikirannya bersemayam ramuan iblis anti etnis. Bahwa tidak semua orang Tionghoa itu licik, orang Tionghoa itu mata duitan, yang orang Tionghoa yang di pikirannya cuma cuan. Pendekar-pendekar ciptaan Ko Ping Ho adalah pejuang kemanusiaan. Punya empati berlimpah-limpah. Kesaktian yang dipunyainya untuk menolong sesama. Tokoh-tokoh utama cerita silat Ko Ping Ho memang gak melulu Tiongkok klasik. Ada juga bersetting Jawa. Ya memang dia orang Jawa. Tokoh-tokohnya juga dari Jawa. Di majalah Zaman, latar waktunya malah di era Empu Gandring. Judulnya itu Kris Pusoko Nagapasung. Latar tempatnya itu ada di Gunung Kawi. Gunung yang saya kira belum lama ini didaki oleh Komika Panji itu. Bersama Zawin. Ketika mereka melakukan ritus pelucutan rasa takut yang dialami Panji selama ini. Itu di Kawi itu, Gunung Kawi. Tokohnya bukan Panji dan Zawin, tapi tokohnya itu Joko Handoko dan Wulandari. Jadi bukan Panji, bukan Zawin, bukan juga Arok, bukan Dedes, bukan Tunggul Ametung, tapi Joko Handoko dan Wulandari. Ko Ping Ho, bayangkan, menciptakan sendiri karakter ceritanya di luar babat-babat yang sudah ada. Tapi memang masterpiece-nya tetaplah cerita-cerita silat berlatar Tiongkok klasik. Serial Pedang Kayu Harum, itu ada 11 episode itu. Serial Pendekar Sakti ada 4 episode. Serial Dewi Sungai Kuning ada 2 episode. Serial Gelang Kemala 3 episode. Serial Bukek Xiansu, nah itu yang 17 episode tadi. Kalian pernah nggak di tahun 80-an atau 90-an tergila-gila dengan satu serial film silat dari Cina itu, Legenda Kembalinya Pemanah Raja Wali. Kalau nggak salah dulu RCTI yang menyiarkan sinetronnya itu. Kembalinya Pemanah Raja Wali. Itu loh, kisah Yoko dan Bibi Long. Yang diperankan oleh aktor paling ganteng itu Andy Lau. Itu adalah diambil dari karya Ching Yung. Nah, gaya Ko Ping Ho itu mirip dengan Ching Yung itu. Kependekaran gayanya itu. Pendekaran tapi dibalut oleh kisah cinta yang romantis dan memikat.
Dan sifatnya sama, saga atau serial panjang itu loh. Petualangan yang sangat panjang. Pantasan sewaktu saya mewawancarai tamu-tamu di Radio Buku dahulu kala itu, saat mereka menyebut Koping Ho, saya bisa merasakan betapa gairah menceritakan ulang bagaimana buku cerita silat Koping Ho sangat berpengaruh dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kalau penyair Saud Sitomorang itu, kalau udah cerita Koping Ho, udah kayak apa saja dia itu. Bisa 2 hari 2 malam. Saking semangatnya. Ketika perupa Galam Zulkifli, ketika saya wawancarai waktu itu, nyebutin Koping Ho, dia bilang, kalau nggak ngelukis, ya kerjanya sewaktu di Jogja datang pertama kali, itu mencari semua dan melahap semua karya Koping Ho. Buke Siansu, saya kira tahun ini diterbitkan ulang lagi oleh Binatang Pers. Bukan Bintang Press, tapi Binatang Press. Aneh sekali yang penerbit ini. Dan itu adalah setahun menjelang peringatan 100 tahun maestro cerita silat Indonesia, Koping Ho. Saya mengajak kawan-kawan semua, teman-teman sekalian, untuk mari membaca Koping Ho. Seraya kita terus memasang alarm betapa bahayanya politik antirasialisme menjelang suramnya perekonomian bangsa seperti hari-hari ini. Cerita dan karakter utama rekaan Koping Ho mengingatkan betapa jalan cinta dan jalan damai tetap kita kedepankan dan bukan jalan kekerasan. Bukan seperti tentara-tentara dengan senjata terhunus, bengis, membunuh, memperkosa, dan membakar rumah dan kota seisinya atas nama kekuasaan. Seperti yang menimpa keluarga Han Han. Anak kecil umur 10 tahun. Ayahnya yang sastrawan itu mati di ujung pedang perwira-perwira militer. Ibu dan kakaknya diperkosa, lalu semuanya dibakar habis beserta rumah dan seisinya. Sumahan atau Han Han, anak kecil 10 tahun itu, kemudian membawanya menjadi pendekar super sakti. Lewat cerita silat, Koping Ho mengingatkan betapa kekejian sekelompok orang yang gila pangkat dan gila jabatan. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang clipping amatir Indonesia, dari Galeri Tiga Rupa, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jasmera, Mojok.co. Sampai jumpa.